kayak kekurangan tidur pada malam hari itu nebusnya kayak 2 kali pada siang hari. Apakah menggunakan obat tidur nih masih bisa dianggap relevan Pak untuk bisa mengatur tidur kita yang berkualitas? Tidur itu yang ngatur kita. Misalnya kalau saya mengajarkan olah nafas ya. Boleh izin Pak, boleh Bapak praktekkan olah nafas seperti apa nih Pak? Kebanyakan orang bertambah usia itu misalnya bangun jam 1 jam 2 susah tidur lagi. Tapi pertanyaannya kenapa bertambah usia kok jadi susah tidur sementara ada orang lain tidak? Tahukah saudara, hampir 50% orang dewasa Asia Pasifik memiliki masalah sulit tidur. Apakah Anda salah satu daripadanya? Kebiasaan tidur yang ideal seringkali dianggap sepele. Ternyata dampak kualitas tidur yang buruk bukan hanya sekedar mengantuk di siang hari. Performa kognitif orang yang sulit tidur lebih rendah daripada orang yang memiliki tidur yang cukup. Cepat atau lambat hal ini dapat merusak kesehatan mental dan fisik kita. Yang artinya merampas produktivitas kita sehari-hari. Tekanan hidup, kekhawatiran finansial, bahkan ketagihan teknologi. Semua ini berkontribusi terhadap kualitas tidur yang semakin menurun. Ironisnya, di tengah upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup, kita malah mengorbankan salah satu aspek terpenting dalam menjaga kesehatan, yaitu tidur. Untuk menyelami lebih dalam bagaimana tidur yang nyenyak ada dalam genggaman Anda hari ini, kita akan berdiskusi bersama praktisi kesehatan dan penulis buku. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Djarot Wijanarko. Apa kabar Pak Djarot? Terima kasih sudah bergabung bersama Cahaya Bagi Negeri. Ya. Langsung pertanyaannya Pak, seberapa penting sih tidur itu untuk kita hari-hari ini? Ya, saya akhir-akhir ini banyak melakukan tes kesehatan terhadap anggota komunitas kami, yaitu pola hidup sehat. Ketika orang misalnya sangat spesifik ya bermasalah dengan livernya, ada fatty liver, maka hasil tesnya adalah mereka tidak tidur atau belum tidur setelah jam 11 malam. Karena ketika jam 11 malam sampai jam 1 itu harus deep sleep. Bukan hanya sudah tidur, tapi sudah deep sleep. Itu terjadi proses detox. Jadi detox hati, detox liver itu terjadinya pada jam 11 malam sampai jam 1. Maka harus persiapan tidur udah jam setengah 11 atau jam 10 harusnya sudah mulai tidur. Oke, mohon izin Pak sebentar Pak. Saya tertarik dengan tadi yang namanya apa tadi? Tes apa Pak? Liver apa? Itu tes kesehatan dengan teknologi Jerman namanya QRMA. Quantum Magnetic Resonance Analyzer. Nah, jadi indikatornya kalau liver kita bermasalah, jam 11 kita nggak bisa tidur gitu atau bagaimana? Jadi ketika orang-orang dites yang punya masalah di liver itu nasihat yang muncul dari aplikasi atau program itu ya itu jangan harus sudah tidur ketika jam 11. Lalu kan kita wawancarai pasien ya. Bener Pak, memang saya kalau tidurnya tuh jam 12, jam 1 gitu. Itu banyak yang punya masalah di liver. Karena memang secara ilmu pengetahuan medis ya bahwa tubuh kita itu ada jamnya. Misalnya jam BAB ya, jam pengeluaran racun itu pagi hari jam 5 sampai jam 7. Jam sarapan dalam arti jam di mana lambung tuh bekerja dengan bagus jam 7 sampai jam 9. Tapi detox liver itu jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Jadi tubuh ini ada jamnya sehingga kita harus mengatur kegiatan sesuai dengan jam organ tubuh. Bukan organ tubuh menyesuaikan dengan program kita. Nah, maka orang-orang yang tidur larut malam itu ya akan terganggu kesehatannya. Tapi bagaimana dengan presisi kegiatan atau tuntutan pekerjaan yang akhirnya membuat orang sulit tidur? Ya, pada masa muda makanya gini, orang itu kalau misalnya berkarir ya, mungkin umur 25-30 tahun ya supervisor atau menjadi pengerja, tapi harusnya ketika mencapai umur 35-40 sudah manajer, 45-50 sudah direktur yang harusnya sudah nggak kerja lembur lagi gitu loh ya. Kalau masih muda, tubuhnya masih mampu, tapi kalau terus-terusan itu akan merusak. Makanya bahkan para buruh pun misalnya kerja shift itu bergilir.
Jadi misalnya minggu ini dia shift 1, minggu depan shift 2, minggu depan shift 3, sehingga ketika dia shift 3, maka besoknya harus istirahat, menebus kayak kekurangan tidur pada malam hari, itu nebusnya kayak 2 kali pada siang hari. Jadi itu pun badan masih kayak, jadi nggak bisa tidur 8 jam ini atau 7 jam ini digeser ke cuma dirobah gitu, nggak bisa. Nggak bisa, walaupun itu kita anggap sebagai tidur yang berkualitas. Itu tidak termasuk tidur berkualitas. Tidur berkualitas itu adalah sesuai dengan jam kerja organ tubuh, di mana kayak detox saja liver terjadi pada jam 11 malam sampai jam 1. Nah, kalau itu digeser gitu ya, sekali 2 kali nggak masalah ya. Tapi kalau terus-terusan ya nanti pada masa tuanya organ yang terganggu oleh siklus hidup itu akan rusak duluan. Jadi kakinya masih sehat gitu ya, umur 50, ya jantungnya masih sehat, livernya udah jebol gitu ya. Kayak orang merokok gitu ya. Mungkin jantungnya masih kuat, paru-parunya udah jebol karena pola hidup itu pasti akan mengganggu salah satu organ. Apakah menggunakan obat tidur nih masih bisa dianggap relevan Pak untuk bisa mengatur tidur kita yang berkualitas supaya kita yang mengatur organ tubuh kita, begitu kan maksudnya? Bukan cara yang baik, karena sebenarnya tidur itu yang ngatur kita. Misalnya kalau saya mengajarkan olah nafas ya, itu kita bisa ngantuk kalau kita bisa pelanin denyut jantung. Nah, jadi kita boleh izin Pak, boleh Bapak praktekkan olah nafas seperti apa nih Pak? Ya, bernafas itu kan sebenarnya harusnya ya untuk anak di bawah 5 tahun yang sehat-sehat itu tarik dan buang itu jumlahnya sama. Misalnya tarik 5 detik, buang 5 detik. Tapi ketika orang takut, gelisah, khawatir, lagi macet, mertua datang, debt collector datang, nafas tidak teratur. Nah, nafas yang tidak teratur ini membuat denyut jantung juga tidak teratur. Ketika denyut jantung tidak teratur, pasti susah tidur atau terlalu cepat. Nah, olah nafas atau kalau Raja Daud itu Mazmur berkata, meditate to God atau Sela. Itu adalah ketenangan batin yang luar biasa sehingga denyut jantungnya itu koheren, teratur. Nah, lebih bagus lagi ketika bukan hanya teratur, tapi dipelankan. Nah, memelankan denyut jantung itu bisa dengan memelankan nafas. Ini memang penjelasannya jadi panjang lebar, tapi prinsipnya ketika kita bernafas pelan-pelan, denyut jantung kita ikut pelan. Apalagi pelannya itu namanya whiskey breathing, membuangnya lebih lama daripada nariknya. Maka perlahan denyut jantung itu pelan. Nah, apakah bisa dipraktekkan secara praktis? Katakanlah setelah ini nanti malam buat kita semua termasuk saya barangkali langsung 5 detik langsung. Kalau malam hari namanya whiskey breathing ya, itu tariknya misalnya 3 detik, buangnya 6 detik. Atau tariknya 4 detik, buangnya 8 detik. Buangnya 2 kali lipat nariknya. Jadi tarik misalnya 3-4 detik, buangnya pelan-pelan. Bukan gitu, tersengal-sengal. Buangnya pelan. Nah, pelannya ini bisa berapa lama? 6. Oke, tariknya 3. Buangnya bisa 8, tariknya 4. Nah, itu pelan-pelan nanti denyut jantung akan bertambah pelan, tapi yang lebih lagi juga menaikkan yang namanya parasympathetic tone. Jadi orang-orang insomnia yang susah tidur, itu kalau dites pakai alat HRV namanya, itu tubuhnya lebih ke simpatik, kekurangan parasimpatetik. Atau diukur pakai alat namanya EEG, gelombang otak. Oke, katakanlah kita tidak punya alat itu Pak, tapi indikator untuk bisa mengetahui ini sudah menjadi semakin koheren bagaimana? Rasa tenang, rasa tenang dan ngantuk. Jadi kalau misalnya orang itu bernafas yang diatur dengan misalnya buangnya lebih panjang, tubuh kita pindah ke parasimpatetic tone. Itu indikatornya misalnya keluar air mata dan ngantuk. Dan mungkin seperti menguap begitu ya, sudah mulai ada menguap gitu ya. Betul. Nah, juga kalau diukur dengan gelombang otak, orang tidur pules, deep sleep itu gelombang otaknya theta dan delta. Sementara orang berpikir, kerja, fokus, cari uang, ya itu gelombangnya ada di beta. Nah, alfa itu tengah, medium. Nah, orang-orang yang tidak bisa tidur, itu badannya selonjor, matanya merem, tapi otaknya masih gelombang beta terus. Oh, masih jalan, masih produksi gitu ya, masih running gitu ya. Jadi dia tidak pernah, pikirannya tidak pernah istirahat. Jadi sebenarnya kita bisa mengistirahatkan pikiran, kita bisa mengistirahatkan perasaan. Dan cara yang paling gampang itu sebenarnya ya kalau Amsal 3 itu kan berkata, engkau akan tidur nyenyak. Nah itu kan deep sleep tuh. Engkau akan tidur nyenyak dan tidak terkejut. Itu kalau ayat di bawah dan di atasnya, percayalah kepada Tuhan. Itulah yang menyembuhkan tulangmu dan menyegarkan tubuhmu. Engkau akan tidur dan tidak terkejut. Jadi kita bisa beragama, kita bisa di mimbar pelayanan, tapi sebenarnya nggak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Iya, kadang-kadang juga lupa doa sebelum tidur, itu juga bahaya sekali ya Pak ya. Karena saking, atau berdoanya mikir. Atau betulnya sambil mikir, kira-kira nyampe. Oke. Ya ini satu hal yang menarik nih Pak Jarod. Ada
pengertian 4 sampai 5 jam itu Ya. deep sleep much better dibandingkan dengan 7 sampai 8 jam kamu kondisinya mikirin kerjaan atau lain sebagainya. Apakah ini benar-benar masih relevan saat ini atau pendapat Anda bagaimana? Jadi orang itu kebanyakan tidur 8 jam, beli aja jam untuk mengukur deep sleep. Itu biasanya hanya 1 jam deep sleep-nya. Kalau kita bisa deep sleep 2 jam, itu aja udah bagus banget dalam waktu tidur 8 jam itu. Ya, karena banyak kan orang yang usianya 40 tahun ke atas, itu hanya 10% dari total tidur. Oke. Kalau kita bisa tingkatkan, apalagi bisa 50% dari total tidur, 8 jam itu deep sleep-nya 4. Atau kita tidur 5 jam, tapi deep sleep-nya 4 jam. Itu sudah mengalahkan yang 8 jam tidur, tapi deep sleep-nya hanya 1 jam. Mungkin nggak deep sleep itu akibat dari ketiduran? Lalu apakah ketiduran itu sesuatu yang baik atau justru nggak boleh ketiduran? Karena kadang-kadang kita suka ketiduran pada saat nyetir, pada saat pegang skrip, pada saat kerja. Bagaimana menurut Anda? Deep sleep ketiduran pada saat nyetir tentu bahaya, nabrak. Iya. Tapi ada banyak faktor yang terjadi seperti ini gitu. Kadang lagi mikir, lagi mau nulis, tiba-tiba nulisnya mencong, ternyata ketiduran. Nah, sebenarnya ketiduran ini faktor yang baik apa bukan sih, Pak? Oke. Ada orang yang gampang sekali tidur, bahkan ngeces ya. Itu kalau secara gelombang HRV itu justru kelebihan parasimpatetik. Itu juga nanti misalnya susah fokus. Jadi kalau gelombang otak tidak bisa theta dan delta susah tidur, tapi kalau kebanyakan theta dan delta nanti mimpi dan penglihatan terus itu. Tapi kalau misalnya cepat tidur tapi bangun juga gampang, itu berarti koheren dia. Jadi yang penting itu adalah waktu tidur. Ciri kalau misalnya nggak mau pakai diukur ya, nggak pakai alat, jamnya mahal 3 jutaan. Maka ciri bahwa dia tidur pules, bangun tidur itu segar sekali. Ya, orang bangun tidur kok pegel semuanya ya. Kalau tadi malam tuh tidur apa kerja bakti? Berarti ya ada tidur yang salah. Ngimpi dikejar maling. Iya, kenapa nggak ngimpi nangkep maling aja dapat penghargaan gitu kan? Jadi ngimpi itu adalah buah dari alam bawah sadar. Ketika alam bawah sadarnya itu takut, nggak percaya Tuhan, khawatir, mertua di rumah dan dia nggak setuju, ada masalah dengan relasi, itu ada di alam bawah sadarnya. Waktu tidak sadar, tidur, maka keluarlah dalam bentuk mimpi. Tidak semuanya mimpi alam bawah sadar. Mimpi bisa Tuhan berbicara, tapi tidak semuanya mimpi Tuhan berbicara. Nah, ketika tidak sadar, maka yang keluar itu kan alam bawah sadar. Nah, ngimpi-ngimpi yang kayak dikejar maling, dicekek setan, dikejar anjing, ngimpinya buruk semuanya dan selalu begitu. Itu memang butuh inner healing itu. Artinya butuh pemulihan ya, pemulihan. Ada juga berarti kalau saya katakan bertambah usia memang faktanya sulit tidur. Apakah itu normal? Berarti nggak masalah normal kan, Pak? Sekali kebanyakan orang bertambah usia itu misalnya bangun jam 1, jam 2 susah tidur lagi. Tapi pertanyaannya kenapa bertambah usia kok jadi susah tidur, sementara ada orang lain tidak. Karena bertambah usia, bertambah masalah, kecewa, kepahitan, utang, disakiti, tidak bisa mengampuni, akhirnya membuat susah tidur. Walaupun usianya bertambah, kalau mengikuti Amsal yang berkata, percayalah kepada Tuhan, engkau akan tidur nyenyak dan tidak terkejut. Ya. Jadi kalau misalnya, gludak, jangan-jangan ada maling nih, kok mikir maling loh, kenapa? Gludak, malaikat kirim berkat, makasih Tuhan, tidur lagi gitu loh. Iya, oke. Pak Jarod, harapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, tapi ada 30 second maksud saya, beri kami power statement Anda, silakan. Oke. Raja Daud dalam kitab Mazmur berkata, Tuhan di tempat tidurku menyembuhkan aku sama sekali dari penyakitku. Jadi bukan hanya hati gembira obat yang manjur, tidur itu obat yang manjur menurut Alkitab dalam kitab Mazmur 43. Jadi di tempat tidur Tuhan menyembuhkan aku sama sekali dari penyakit. Nah, karena itu penting sekali untuk bisa tidur, tapi tidur itu adalah kata Mazmur yang lain adalah sia-sia orang bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dalam terjemahan yang literal translation, Tuhan menganugerahkan tidur kepada yang dicintainya. Tidur itu anugerah. Kalau kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, seperti yang dikatakan Amsal pasal 3, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan tidur. Dan saat tidur itulah terjadi regenerasi sel, sehingga kita bisa mengalami kesehatan yang juga adalah anugerah. Jadi kunci intinya menurut saya satu, kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan. Tidur itu adalah kita istirahat yang Tuhan sediakan. Kita bangun besok, segar. Oke, terima kasih Bapak Jarod Wijanarko sudah menyegarkan kami semua yang ada di sini dan kami pastikan kami akan tidur lebih lelap lagi menanti malam. Ya, Bapak Jarod Wijanarko untuk Cahaya Bagi Negeri. Tuhan memberkati, Pak. Amin. Oke.
Ya, Anda dan saya adalah pengurus yang Tuhan percayakan. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Kesehatan kita. Kesehatan kita sangat berharga karena tubuh kita ini satu-satunya dan gak ada gantinya. Itu sebabnya Anda dan saya harus mengolahraga ini. Mengolah makanan, mengolah minuman, olahraga dan istirahatnya. Supaya panjang umur dan menjadi berkat untuk anak dan cucu kita kelak. Dalam keputusasaan, Paulus berjuang melawan penyakit langka yang dihadapinya. Lantas, bagaimana ia bangkit? Berikut kisahnya. Nama saya Paulus Suryajaya, 3 bersaudara, saya anak ketiga dan anak yang terakhir bungsu. Sejak kecil, dari umur bayi 3 bulan, saya sudah kena sakit asma dan sudah minum obat, antibiotik, disuntik. Di usia remaja saya baru ketahuan saya punya penyakit talaksemia, yaitu penyakit langka di dunia. Ditambah lagi saya ada penyakit namanya G6PD, G6PD, kelebihan zat besi di dalam tubuh saya. Sehingga dari usia kecil sampai remaja saya mengkonsumsi obat-obatan untuk diminum. Yang saya ingat dari banyak hamba Tuhan dan orang tua saya, ikut Tuhan nanti kamu diberkati Paulus. Kalau kamu ikut Tuhan pasti ada kesembuhan. Jadi segala sesuatu kalau ada masalah dalam hidup kamu doa aja, Tuhan pasti sembuhkan. Nah saya jadi punya pola pikir saya mesti ikut Tuhan gila-gilaan. Makin lama saya melayani bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan sampai remaja, selesai kuliah, saya tidak melihat ada sebuah kata mujizat. Waktu itu saya cari kerja susah setengah mati, sakit saya nggak sembuh, mujizat saya nggak terima. Saya mengalami kebingungan, kekosongan hidup yang sangat mendalam dan obat yang saya konsumsi semakin banyak. Penyakit ada aja yang sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Sehingga saya mulai frustrasi saat itu. Saya mengalami stuck yang sangat luar biasa, titik klimaks, titik kejenuhan yang membuat saya semua ini drama dan saya harus mengakhiri drama ini. Sehingga satu titik saya merencanakan untuk mengakhiri hidup saya. Bahkan saya berdoa, saya ingat itu, saya berdoa, Tuhan saya mau mati. Tutup bungkus dengan darah Yesus, biar nanti kalau saya mati saya masuk ke surga, nama saya dicatat di buku kehidupan. Tetap sempat berkata-kata seperti itu karena pergumulan yang sangat luar biasa. Jadi saya udah ancang-ancang jarak 5 meter, di depan udah ada mobil, saya udah siap sambil menangis dan saya berkata, Tuhan saya mau mati hari ini. Dalam keadaan kendaraan yang cukup cepat, laju kendaraan yang cukup cepat dan kencang, tiba-tiba saya nggak pernah dengar satu suara yang berkata begitu lembut dalam keadaan depresi. Tiba-tiba ada suara berkata, Paulus, kalau kamu mati saat ini, kamu mau kemana? Saya kaget itu, spontan saya kaget dan saya berkata, langsung saya spontan berkata, ke neraka Tuhan. Dan saat itu saya berhenti, saya kaget, saya menangis. Dan saya berkata, Tuhan Engkau ada. Lalu Tuhan berkata, aku memberikan Engkau damai sejahtera, penuh harapan dan bukan kecelakaan. Dan saya tahu itu Yeremia 29 ayat 11. Dan mulai saat itu hidup saya mengalami perubahan. Ada beban yang sangat terangkat. Begitu lama, begitu bertahun-tahun saya berdoa, nggak ada jawaban. Tiba-tiba ada jawaban dan solusi yang tidak pernah saya pikirkan. Badai itu terangkat, beban itu terangkat, damai sejahtera mengalir begitu saja. Sejak saat itu, sejak saya mendengar suara itu dan saya tahu itu suara Tuhan secara audible, hidup saya mengalami proses pemulihan walaupun tidak langsung, pelan-pelan tapi pasti. Hati ini yang kosong mulai terisi kembali dan itulah awal di mana saya ketemu Tuhan secara pribadi. Waktu saya ketemu Tuhan, waktu Tuhan berkata, Paulus, memanggil nama saya, paradigma saya tentang Tuhan itu berbeda. Saya nggak melihat, saya nggak mencari kesembuhan, saya nggak mencari harta, saya nggak mencari masa depan, diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, saya tetap mencari Tuhan. Motivasi saya mencari Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, lebih maksimal dibanding sebelum saya ketemu Tuhan. Tetap semangat, tetap hidup, tetap optimis, pantang menyerah, terus berharap sama Tuhan. Wow, luar biasa. Satu kali pertemuan dengan Tuhan mengubah seluruh kehidupan Paulus. Dia tahu yang dia butuhkan Tuhan.
pada waktu Tuhan menjamah hatinya, di situ dia mendapatkan semua yang dia cari. Sekalipun sakit penyakit seolah-olah menggerogoti, tetapi dia fokus kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan nyawanya. Tuhan sedang berdiri di depan pintu hatimu. Dia mengetuk dan dia bilang, apakah engkau mau membukakan pintu? Aku mau masuk ke dalam hidupmu. Aku mau memperbaiki seluruh keadaanmu yang mungkin porak-poranda. Dan bila engkau menjawabnya, buka isi hatimu kepada dia, dan dia akan datang menyelamatkan hidupmu. Saat ini saya mau rindu berdoa untuk saudara yang berkata, selesai hidupku. Tidak ada orang yang mengasihi. Aku sebatang kara. Dan engkau merasa engkau akan akhiri hidupmu. Tunggu dulu. Kalau kesaksian ini menyatakan Tuhan begitu ajaib, akan terjadi bagi Anda saat ini. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini Tuhan, aku mau berdoa buat siapa saja yang merasa hidupnya sudah tidak layak dan merasa tidak berguna, bahkan ditinggalkan dan akan mengakhiri hidupnya. Kalau itu Anda, mari bersama kita naikkan iman kita kepada Tuhan. Ulurkan tanganmu di layar dan biarkan Tuhan melawat engkau. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan dari Tuhan turun atas engkau. Sebab Tuhan Allah penyelamat sedang datang dan ingin menyelamatkan hidup Anda. Terima keselamatan daripada Tuhan. Dan saya mau tuntun Anda yang belum pernah menerima Yesus ke dalam hidupmu. Buka hatimu. Kami mau berdoa. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Tuhan Yesus, ampuni aku. Firman-Mu berkata, pada waktu kami mengaku dosa, Engkau setia dan Engkau ampuni dosa kami. Hari ini keselamatan, pertobatan, bahkan pengampunan dosa sudah terjadi bagi Anda. Terima Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamatmu yang menyelamatkan engkau. Dalam nama Yesus, sepakat kita percaya Tuhan Yesus sudah menjadi penyelamat Anda. Terima dan percaya Anda sudah bertobat karena Tuhan yang menyelamatkan. Dalam nama Yesus kita sepakat katakan amin. Amin. Tahukah Anda kalau Tuhan sangat mengasihi Anda walau kondisi yang Anda hadapi saat ini tidak mudah. Anda mungkin merasa sendiri atau merasa tidak mampu menghadapi beban hidup ini. Kami menunggu Anda untuk mendoakan Anda. Kami rindu untuk menguatkan Anda karena kami percaya pasti Tuhan sediakan mujizat yang nyata untuk Anda. Bila di umur 10 tahun belum bisa baca tulis, pasti banyak yang akan mengejek. Kita ikuti kisah Cynthia berikut ini. Nama saya Karisi Cynthia Malelak, umur saya 12 tahun, cita-cita saya jadi poluan. Saya tidak bisa baca dari kelas 4 SD dan saya tidak naik kelas. Saya pernah diejek. Mereka kayak ejek-ejek saya yang tidak tahu baca. Saya rasanya sedih dan malu kepada kawan-kawan dan tetangga dan orang tua dan kakak-kakak. Di dalam program School of Life GKPKR Kupang ada home visit, yaitu kunjungan di rumah di mana kami pergi untuk menanyakan perkembangan anak secara khusus Cynthia.
Ketika kami tahu bahwa Cynthia memang belum bisa baca dan tulis dengan lancar, maka kami mengambil tindakan untuk diajar setiap minggu secara khusus, tidak gabung dengan teman-teman yang lain. Saya ikut SOL, saya rasa bahagia dan bangga karena itu ada pelajaran tentang bahasa Indonesia, terus menari, musik, dan matematika, dan tentang Tuhan Yesus. Di SOL GKPKR Kupang kami belajar tentang firman Tuhan, jadi kami arahkan juga untuk di rumah, agar di rumah didampingi oleh orang tua untuk belajar membaca, tapi bacanya itu baca Alkitab. Sehingga dalam satu hari ada waktu-waktu tertentu yang Cynthia pakai untuk Cynthia belajar baca dan tulis melalui baca Alkitab. Sekarang perkembangannya sudah bisa baca. Cynthia sekarang juga sudah lebih berani, lebih semangat untuk ikut kegiatan di SOL. Terima kasih untuk CBN yang sudah telah mengadakan SOL di gereja kami, dan saya bisa belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Wow, Cynthia luar biasa ya. Kelihatan sekali dia senang sekali ya setelah bisa membaca yang dibantu oleh guru-guru di School of Life. Saat ini sudah bersama kita yaitu Ibu Gembala Gereja Mitra CBN yang menghadirkan School of Life di Kupang. Ibu Pendeta Elsa Watimena, apa kabar Ibu? Shalom. Shalom Bu Maria, puji Tuhan, kabar baik Bu. Ibu, kita pernah bertemu di Kupang ya. Iya Bu. Ibu luar biasa sekali, luar biasa juga semangat hatinya ya yang didedikasikan buat Tuhan melalui bermitra dengan CBN. Ibu, sudah berapa lama sih Ibu menjadi mitra gereja dengan CBN Bu? Puji Tuhan Bu, tahun ini kami memasuki tahun yang ke-5 dalam bermitra dengan CBN. Luar biasa. Sudah ada program apa saja Bu yang dilakukan di sana? Kami ada beberapa program, ada Superbook yang kami pakai dalam pelayanan sekolah minggu setiap hari Minggu. Kemudian ada School of Life yang kami adakan. Kemudian juga ada Super Five yang sudah kami buka mulai tahun kemarin. Puji Tuhan. Dan ada kerjasama dengan OBI waktu itu tahun kemarin. Kami kerjasama dengan OBI juga di dalam penanggulangan anak-anak stunting, karena memang anak-anak yang ikut School of Life juga kebanyakan anak-anak juga yang mengalami stunting. Iya. Wow, saya rasa pasti masyarakat di sana sangat terberkati. Bagaimana kira-kira respon masyarakat di daerah Ibu waktu mereka mengalami bagaimana anak-anak mereka diberkati di School of Life? Puji Tuhan Bu Maria, orang tua sangat mensupport, sangat mendukung kami sehingga anak-anak juga dapat didorong untuk ikut. Cuma memang harus terus membangun komunikasi dengan orang tua karena kadang mereka juga harus terus diingatkan untuk anak-anak itu ikut di dalam SOL. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini dalam kegiatan-kegiatan SOL, dalam kegiatan-kegiatan lain, orang tua juga masih terus dapat mendorong anak-anak untuk ikut di dalam kegiatan. Puji Tuhan. Ada berapa anak Bu yang ikut School of Life? Untuk tahun ini kami ada 60 anak. Wow, banyak ya Bu ya? Luar biasa. Ya. Selain kesaksian yang tadi kita telah dengar bersama yaitu Cynthia, apakah ada lagi Bu cerita-cerita daripada anak-anak yang mengalami mereka itu terberkati melalui ikut School of Life? Puji Tuhan Bu Maria, banyak sekali kesaksian yang kami terima dari anak-anak. Bagaimana anak-anak juga setelah mereka mengikuti School of Life, kita diajarkan tentang saat teduh, waktu teduh, sehingga anak-anak juga pun kita mendengar kesaksian mereka justru yang mengajak orang tuanya untuk waktu teduh setiap pagi, berdoa, juga membaca Alkitab.
Bahkan juga ada anak-anak yang orang tuanya justru tidak ke gereja gitu. Tetapi anak-anak ini tetap semangat untuk datang gereja, walaupun orang tuanya masih belum ke gereja, tapi orang tuanya mendorong anak-anak itu ikut. Dan memang seringkali kami katakan, kamu bisa berdoa untuk papa mama supaya suatu waktu Roh Kudus juga bekerja di hati papa mama sehingga papa mama juga bisa datang ke gereja. Ya, betul sekali Ibu. Ibu, kita punya 30 detik. Kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan saat ini supaya anak-anak bisa lebih banyak lagi yang dibantu di sana? Mungkin kita bisa bekerja sama. Yang saya lihat saat ini bagaimana kerjasama bukan saja untuk membimbing anak-anak, tetapi juga dengan orang tua, seperti parenting, ya, dan juga bagaimana membangun ekonomi orang tua, karena saat ini orang tua juga dari anak-anak School of Life adalah orang tua yang ekonominya prasejahtera, keluarga prasejahtera, sehingga mereka juga pun sulit di dalam ekonomi. Itu yang sedang kami pikirkan, bagaimana menolong orang tua dari anak-anak yang mengikuti School of Life ini. Baik Ibu, kita akan sama-sama bekerja keras ya Ibu ya dalam kemitraan ini supaya lebih banyak lagi anak-anak dan keluarga yang mereka mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Elsa Watimena untuk waktunya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Ibu. Shalom. Ya, luar biasa ya. Tahukah saudara bahwa saat kita mendidik anak-anak, maka saat itu juga kita sedang melakukan amanat agung. Ya, dan Anda bisa mengambil bagian di dalamnya saat Anda menjadi mitra CBN. Caranya sangat mudah, cukup scan QR yang ada di layar Anda saat ini atau berkunjung ke donasi.jawaban.com dan langsung mendonasikan yang akan menjadi berkat nyata bagi pelayanan CBN dimanapun. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan lupa like and subscribe channel Jawaban. Jika Anda terberkati, silakan share video ini ke banyak orang sehingga mereka pun diberkati. Saya Andi Otniel. Dan saya Maria Kesmetan. Tuhan Yesus memberkati.